sebenarnya sangat dibutuhkan untuk membangun konektivitas program-program strategis nasional, hampir relatif boleh dikatakan mantap 90%. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, terkait tugas-tugas saya di DPR juga perlu saya informasikan bahwa beberapa waktu yang lalu telah dilakukan revisi Undang-Undang Jalan dan telah diundang-undangkan, yaitu menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Nah, oleh karena itu tentu masyarakat, terutama pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi mungkin belum memahami substansi daripada Undang-Undang Jalan tersebut. Nah, baik, barangkali saya ingin sedikit menyampaikan bahwa salah satu yang paling urgent adalah bagaimana mengenai jalan-jalan yang banyak yang mangkrak di seluruh Indonesia, terutama di jalan kabupaten, jalan provinsi. Tetapi kalau jalan nasional hampir relatif boleh dikatakan mantap 90%. Tetapi di lain sisi, jalan-jalan daerah seperti jalan desa, jalan kabupaten, bahkan jalan provinsi masih mengalami ketinggalan dari pembangunan jalan-jalan nasional. Nah, oleh karena itu, salah satu substansi yang tercantum di dalam undang-undang itu dan sudah diundangkan itu adalah pasal yang mengatakan bahwa apabila suatu daerah, apakah itu kabupaten, provinsi, ingin ada jalan yang tidak mampu dilakukan karena keterbatasan anggaran. Di sisi lain, jalan tersebut sebenarnya sangat dibutuhkan untuk membangun konektivitas, untuk membangun ekonomi, konektivitas ekonomi dapat diambil alih oleh pemerintah, ya. Nah, termasuk pembangunannya. Nah, oleh karena itu pemerintah akan keluarkan dalam waktu beberapa saat lagi, saya tidak tahu persis waktunya, itu akan ada undang-undang turunan daripada undang-undang jalan itu. Akan keluar impres, mudah-mudahan secepatnya dapat keluar impres itu terkait dengan minimnya pembangunan dan perbaikan jalan di kabupaten, kota, dan provinsi. Impres ini akan mengatur nanti teknisnya, apalagi kita hadapi bahwa hampir seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia DAK fisik untuk perbaikan jalan dan pembangunan jalan itu yang dialokasikan sebagai transfer dana pusat ke daerah atau TKDD itu hampir kecil jumlahnya. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi perkembangan-perkembangan ini, maka pemerintah akan mau mengeluarkan nanti impres. Nanti kita tunggu apa substansinya impres yang dikeluarkan oleh pemerintah, karena itu adalah kewajiban pemerintah untuk menyusun peraturan lanjutan dari undang-undang itu, baik berupa peraturan pemerintah, impres, dan seterusnya. Kita tunggu impres undang-undang jalan ini akan turun. Yang kita harapkan substansi dari undang-undang itu bahwa masih banyak jalan-jalan daerah yang sangat mangkrak, yang sangat membutuhkan perhatian di dalam penganggaran dan perbaikan. Nah, dari sisi anggaran memang kalau memperhatikan transfer daerah seperti apa yang saya sebutkan tadi, kecil anggarannya, kecil jumlah transfer daerahnya itu yang ditujukan khusus untuk perbaikan dan pembuatan jalan. Nah, oleh karena itu dalam pasal yang telah diputuskan dalam undang-undang itu, baik itu jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan kota,
kalau misalnya ada, sekali lagi saya katakan, ada jalanan yang sangat-sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk perbaikan untuk program-program strategis nasional, program-program untuk membuat ataukah membangun konektivitas antara satu tempat dengan tempat lain, maka dapat diintervensi, dapat dianggarkan dari kementerian untuk perbaikan dan pembuatan jalan tadi. Selanjutnya ada juga jalan khusus, ya. Kalau kategori jalan yang kita ketahui sekarang ada jalan desa, sekarang ada jalan desa, ada jalan kabupaten, ada jalan provinsi, dan ada jalan nasional. Ditambah lagi ada yang namanya jalan khusus. Jalan khusus itu yang diperuntukkan untuk industri-industri yang memang membutuhkan jalan. Nah, itu juga akan diatur sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang jalan, yang nanti akan ditindaklanjuti oleh pemerintah dalam bentuk impres. Kita tunggu impresnya seperti apa. Yang intinya adalah bagaimana pembangunan jalan itu bisa seimbang, merata di seluruh Republik Indonesia ini. Saya kira itu yang menjadi substansi. Kita masih tunggu undang-undangnya, Undang-Undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ini dapat dijalankan dengan baik, tentu dengan menunggu impres yang akan dikeluarkan oleh pemerintah di masa yang akan datang. Di situ akan dijabarkan secara teknis apa dan bagaimana di dalam mengantisipasi perkembangan ke depan, karena kita tahu bahwa kemantapan jalan kabupaten, jalan desa, jalan provinsi tentu masih jauh dari harapan. Di sisi lain, jalan nasional kemantapannya sudah berada pada posisi 90% ke atas. Kalau di daerah masih di bawah 70%, oleh karena itu perlu adanya intervensi khusus dari pemerintah pusat. Kita tunggu apa isi daripada impres yang akan dikeluarkan oleh Presiden dalam waktu yang singkat ini. Saya kira demikian, itu informasi saja sementara bahwa undang-undang ini segera ditindaklanjuti melalui impres yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.